Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Maulida dari Prodi Pendidikan IPS semester 4 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Berikut penjelasan dari saya. Pengertian perencanaan pembangunan ekonomi yaitu proses yang berkesinambungan dalam membuat keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan berbagai alternatif sumber daya untuk mengendalikan suatu perekonomian, berguna untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu usaha untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap, atau biasa disebut dengan steady social economic growth. Hal ini dapat dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. Kemudian yang kedua yaitu usaha perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Yang keempat, usaha pemerataan pembangunan atau biasa disebut dengan distributive justice. Yang kelima, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian yang terakhir, usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan. Unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan ekonomi diantaranya adalah yang pertama, kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Yang kedua, adanya kerangka rencana makro. Yang ketiga, uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, moneter, pembangunan, harga, dan kebijaksanaan sektoral lainnya. Yang keempat, perkiraan sumber daya bagi pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Yang kelima, perencanaan pembangunan merupakan program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran. Tujuan dari perencanaan pembangunan ekonomi yang pertama yaitu memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia. Yang kedua, mengarahkan kegiatan, pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang ketiga, memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Yang keempat, memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik. Yang kelima, terdapat perkiraan potensi, prospek, perkembangan, hambatan, dan resiko masa yang akan datang. Yang keenam, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Yang ketujuh, sebagai alat ukur atau standar terhadap pengawasan. Syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan pembangunan. Menurut Jingan tahun 1983, ada syarat-syarat untuk mencapai keberhasilan perencanaan pembangunan, diantaranya dengan adanya hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu komisi perencanaan. Pembentukan suatu komisi atau badan lembaga perencanaan yang harus diorganisir secara tepat dan dibagi dalam bagian dan subbagian yang dikoordinir oleh para pakar seperti pakar statistik, pakar ekonomi, pakar teknik, dan pakar lainnya yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Yang kedua yaitu data statistik. Data statistik diperlukan analisa tentang sumber daya yang dimiliki secara menyeluruh, yang meliputi potensi dan segala kekurangannya. Analisis seperti ini berfungsi sangat penting untuk mendapatkan informasi dan data statistik tentang sumber daya potensial lain, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal yang tersedia di negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bisa ditetapkan dalam suatu perencanaan. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut harusnya menyesuaikan dengan kondisi perekonomian negara yang bersangkut dengan hendaknya realistis. Kemudian yang keempat, penetapan sasaran dan prioritas. Penetapan sasaran dan prioritas perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran makro hendaknya dirumuskan secara tegas dan mencakup setiap aspek perekonomian dan bisa dikuantifikasikan. Sedangkan untuk sasaran sektoral hendaknya disesuaikan dengan sasaran makronya supaya terdapat keserasian dalam pencapaian. Kemudian yang kelima yaitu mobilisasi sumber daya. Dalam perencanaan, pemerintahan penetapan adanya pembiayaan sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini dapat berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri atau domestik. Kemudian yang keenam yaitu keseimbangan dalam perencanaan.
Demi menghindari kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan, hendaknya suatu perencanaan mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian. Demikian perencanaan pembangunan ekonomi, pengertian, unsur, tujuan, ciri-cirinya, dan syarat-syaratnya. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.